Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Rizwan Sugi Saputra dengan NIM I2E023100007, mahasiswa Magister Pendidikan IPA, Program Pascasarjana Universitas Mataram. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains. Saat ini istilah keterampilan proses sains sering digunakan, diperkenalkan oleh proyek kurikulum sains, Process Approach atau SAPA, di mana pembelajaran berbasis keterampilan proses sains ini merupakan pendekatan yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan penyelidikan ilmiah dan membangun pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis keterampilan proses sains diantaranya adalah berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran, aktif terlibat dalam penyelidikan dan penemuan. Kemudian, berbasis pengalaman, di mana siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan hanya hafalan. Kemudian mendorong rasa ingin tahu, di mana pembelajaran memicu rasa ingin tahu siswa untuk mengeksplorasi dan menyelidiki. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, di mana siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan proses sains ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, untuk keterampilan proses sains dasar ini ada beberapa indikator. Yang pertama, mengamati, yaitu menggunakan indera untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek atau fenomena atau peristiwa. Kemudian yang kedua yaitu menafsirkan, di mana membuat tebakan terdidik tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, mengukur, yaitu menggunakan pengukuran standar atau perkiraan untuk mendeskripsikan dimensi suatu objek atau peristiwa. Indikator yang keempat yaitu berkomunikasi, yaitu menggunakan kata-kata atau simbol grafis untuk menjelaskan tindakan, objek, atau peristiwa. Yang kelima yaitu mengklasifikasikan, yaitu mengelompokkan atau mengurutkan objek atau peristiwa ke dalam kategori berdasarkan sifat atau kriteria. Adapun indikator keenam yaitu memprediksi, yaitu menyatakan hasil dari suatu peristiwa di masa depan berdasarkan pola bukti. Nah, keterampilan proses sains terintegrasi (KPST) yaitu ada 6 indikator juga. Yang pertama yaitu mengendalikan variabel, yakni mampu mengidentifikasi variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, menjaga sebagian besar konstan sementara, memanipulasi hanya variabel independennya saja. Kemudian yang kedua, mendefinisikan operasional, artinya menyatakan bagaimana mengukur suatu variabel dalam suatu eksperimen. Yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis, yaitu menyatakan suatu hasil yang diharapkan dari suatu eksperimen. Yang keempat, yaitu menginterpretasi data, artinya mengorganisasi atau mengorganisir data dan menarik suatu kesimpulan darinya. Yang kelima, mengeksperimen, yaitu mampu melakukan eksperimen termasuk mengajukan pertanyaan yang tepat, menyatakan hipotesis, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, mendefinisikan operasional variabel tersebut, di mana merancang eksperimen yang adil, menjalankan eksperimen, dan menginterpretasi hasil eksperimennya. Kemudian indikator yang keenam yaitu merumuskan model, yaitu membuat model mental atau fisik dari suatu proses atau peristiwa. Adapun kelebihan dan kekurangan keterampilan proses sains ini, yakni untuk kelebihannya yang pertama adalah meningkatkan keterampilan aktif siswa, kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang ketiga memudahkan pemahaman konsep-konsep sains, dan yang keempat menanamkan sikap ilmiah pada siswa. Adapun kekurangannya, yakni membutuhkan waktu yang lebih lama,
Yang kedua, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Kemudian yang ketiga, membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Yang keempat, menuntut guru untuk memiliki kemampuan lebih dalam mengelola kelas. Terima kasih, jazakumullah khairan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.